Sola Scriptura dan paradoks perayaan Natal dalam tradisi Protestan modern. Prinsip Sola Scriptura merupakan salah satu pilar reformasi Protestan abad ke-16. Doktrin ini menegaskan bahwa kitab suci merupakan satu-satunya sumber otoritatif bagi iman dan moral Kristen di atas tradisi gereja dan otoritas magisterium. Namun fenomena liturgis dan budaya religius Protestan modern menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak secara eksplisit tercantum dalam kitab suci, tetapi tetap dirayakan secara luas. Contoh yang paling menonjol adalah perayaan Natal. Hal ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai paradoks teologis, sebuah tradisi yang dipegang teguh oleh gereja yang menolak sebagian besar tradisi, namun tetap merayakan salah satu tradisi gereja Katolik yang paling historis tetapi non-biblis. Yang pertama, prinsip dasar Sola Scriptura, yaitu idealisme dan realitas historis. Sola Scriptura lahir sebagai respon terhadap praktik gereja abad pertengahan yang dinilai terlalu mengandalkan tradisi dan otoritas institusional. Martin Luther mengajukan bahwa kitab suci sebagai standar yang menguji segala bentuk ajaran dan praktik gereja. Namun sejak awal reformasi, penerapan Sola Scriptura secara murni sudah menghadapi kendala-kendala praktis. Yang pertama, tidak semua aspek liturgis tertulis dalam kitab suci. Alkitab tidak mencantumkan tanggal kelahiran Yesus, tata cara ibadah minggu modern, liturgi Advent, dan istilah Natal. Yang kedua, ketergantungan pada interpretasi manusia. Prinsip Alkitab saja atau Sola Scriptura tetap memerlukan hermeneutika dan tradisi interpretatif. Yang ketiga, reformator sendiri tidak menolak semua tradisi, melainkan mereka yang menolak tradisi yang bertentangan dengan kitab suci bukan seluruh warisan gereja. Saya ulangi lagi poin yang ketiga, reformator sendiri tidak menolak semua tradisi, melainkan mereka menolak tradisi yang bertentangan dengan kitab suci, bukan seluruh warisan gereja. Karena itu, Sola Scriptura dalam sejarahnya bukan sebuah pemutusan total, tetapi seleksi kritis terhadap tradisi. Jadi tetap terima tradisi, ya. Bahasanya disaring melalui prinsip Sola Scriptura. Tetap dipakai tradisi. Tidak mungkin melepaskan tradisi, tidak mungkin. Dan tahu sendiri bahwa kitab suci itu lahir dari tradisi. Menolak tradisi itu tidak mungkin. Oke, kita kembali poin yang kedua. Yang kedua, Natal adalah tradisi gereja Katolik yang tidak tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi poin yang kedua. Natal adalah tradisi gereja Katolik yang tidak ditulis dalam kitab suci. Secara historis, Natal tidak muncul dari kitab suci, melainkan dari perkembangan liturgi gereja perdana, yaitu antara abad ketiga dan abad keempat. Unsur-unsurnya sebagai berikut. 1.
Tanggal 25 Desember berasal dari penetapan liturgis, bukan wahyu biblis. Yang kedua, perayaan tahunan sebagai Festus Nativitatis dirumuskan oleh Gereja Barat. Yang ketiga, terminologi Natal, kalender liturgi, dan perayaan misa malam pun merupakan perkembangan tradisional. Menariknya, meskipun reformasi banyak menghapus tradisi, Natal justru dipertahankan, bahkan dalam denominasi yang paling ketat terhadap tradisi. Menolak tradisi tetapi tetap merayakan Natal sampai hari ini. Yang ketiga, paradoks Protestan. Sola Scriptura tetapi merayakan tradisi non-biblis. Paradoks ini muncul karena beberapa alasan teologis dan pastoral. Yang pertama, prinsip adiapora. Itu dari, saya tidak salah, dari bahasa Yunani, artinya hal yang baik. Ya. Hal yang baik. Saya ulangi lagi, yang pertama prinsip adiapora. Hal-hal yang tidak diatur dalam kitab suci, tetapi dinilai bahwa itu hal yang baik. Banyak teolog Protestan memandang bahwa Natal termasuk adiapora, yaitu praktik yang tidak diwajibkan atau dilarang secara eksplisit dalam Alkitab. Oleh karena itu, perayaan Natal dianggap sah sejauh satu, tidak bertentangan dengan kitab suci. Yang kedua, menolong umat untuk memahami inkarnasi Kristus. Menolak tapi tetap merayakan, menolak tetap merayakan dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, nostalgia dan pembentukan identitas komunal. Natal menjadi perayaan universal dalam budaya Kristen. Menghapus Natal berarti kehilangan identitas kolektif dan kontinuitas sejarah yang membentuk umat. Ini salah satu contoh. Kalau menolak tradisi, menolak Natal, Anda kehilangan identitas sebagai orang Kristen. Separuh hati mau menolak tradisi, selesai, kehilangan identitas Anda sebagai orang Kristen. Maka dengan berat hati, ya, dan menutup rasa malu, berpegang prinsip sola scriptura tetapi masih menerima tradisi. Salah satu contohnya merayakan Natal. Sekarang yang ketiga, fokus pada makna teologis bukan tanggal. Walaupun tanggal 25 Desember tidak alkitabiah, makna inkarnasi dianggap sepenuhnya alkitabiah. Maka bagi Protestan modern, Natal adalah katekese tahunan tentang Yohanes 1 ayat 14, yaitu firman yang menjadi manusia. Yang keempat, pengaruh budaya barat modern. Natal telah menjadi fenomena global yang membawa nilai kekeluargaan, pemberian diri, solidaritas. Gereja Protestan pun masuk dalam arus tersebut sebagai bagian dari pelayanan pastoral. Yang keempat, transformasi Natal dalam Protestanisme modern. Dalam Protestanisme kontemporer, makna Natal mengalami beberapa pergeseran. 1. Dari liturgi ke edukasi. Ini pergeserannya, dari liturgis ke edukasi. Natal dipakai untuk mengajarkan teologi inkarnasi secara naratif dan kreatif. Yang kedua, dari sakral ke komunal.
fokusnya lebih kepada kebersamaan, pelayanan sosial, dan aksi kemanusiaan. Yang ketiga, dari tradisi ke refleksi. Natal dibuat lebih fleksibel tanpa simbol-simbol yang dianggap Katolik, seperti misa malam, litani, atau arak-arakan. Nah, ini jelas. Terima Natal, tapi menjaga jangan sampai memunculkan Katolik. Gitu. Natalnya diambil, tapi Katoliknya dibuang. Saya ulangi lagi, Natal dibuat lebih fleksibel tanpa simbol-simbol yang dianggap sangat Katolik, seperti misa malam, litani, dan arak-arakan. Tradisinya diambil, Katoliknya dibuang. Itu namanya heresi, memilih-milih sejauh suka, sejauh sesuai dengan selera. Kita kembali ke sini. Dengan demikian, Protestan modern tetap merayakan Natal, tetapi memberi tafsiran teologis baru yang tidak menuntut dasar liturgi biblis. Yang kelima, sintesis teologis. Natal sebagai tradisi yang diakui secara fungsional. Secara ilmiah, paradoks ini dapat dipahami melalui kerangka berikut ini. 1. Sola Scriptura bukan menolak total terhadap tradisi, melainkan penilaian kritis berdasarkan Alkitab. Jadi tidak berani menolak total tradisi. Tidak berani menolak total tradisi. Kitab suci itu sendiri lahir dari tradisi. Yang melahirkan kitab suci itu gereja Katolik. Yang memelihara kitab suci, yang merawat kitab suci, gereja Katolik. Kita kembali ke sini. Natal tidak diwajibkan oleh Alkitab, tetapi juga tidak dilarang, sehingga berada dalam ruang membolehkan untuk merayakan. Itu bahasanya permisif tradisional. Membolehkan, tradisi itu membolehkan merayakan, walaupun tidak tertulis dalam kitab suci. Itu namanya mencari alasan pembenaran. Yang ketiga, Protestan modern mempertahankan Natal karena nilai katekese, nilai pastoral, dan simboliknya, bukan karena otoritas tradisi. Yang keempat, paradoks itu menunjukkan dinamika historis bahwa gereja tidak mungkin hidup tanpa tradisi. Ini yang kaum muda Katolik perlu dipahami. Memang lucu sekali. Saya ulangi lagi. Paradoks itu menunjukkan dinamika historis bahwa gereja tidak mungkin hidup tanpa tradisi. Meskipun tradisi itu harus disaring melalui prinsip sola scriptura. Cari-cari alasan pembenaran. Pada prinsipnya tidak mungkin menolak tradisi. Maksudnya tradisi apostolik tidak mungkin menolak itu. Kita kembali ke sini. Paradoks perayaan Natal dalam tradisi Protestan modern bukan kontradiksi mutlak, melainkan refleksi atas ketegangan kreatif antara kitab suci dan tradisi. Jadi ada ketegangan antara kitab suci dan tradisi. Sementara sola scriptura menegaskan supremasi Alkitab. Realitas pastoral dan sejarah gereja menunjukkan bahwa umat beriman tetap membutuhkan tradisi yang membangun sejauh tradisi tersebut menunjukkan kembali kepada Kristus. Ini pelin-pelan menolak tradisi tetapi menerima lagi tradisi. Kita kembali.
Dalam konteks ini, Natal menjadi contoh paling nyata bagaimana Protestan modern tetap terhubung dengan warisan kekristenan purba sambil mempertahankan prinsip-prinsip reformasi. Tetap berpijak pada tradisi gereja Katolik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip sola scriptura tidak bertahan tanpa tradisi apostolik atau tradisi para rasul. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.